الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Sabtu kita mempelajari tafsir Al-Qur'an dan sedikit-sedikit mungkin kita setiap satu ayat kita bahas tafsirnya, kita diskusikan ya, kemudian lanjut lagi. Tapi kita baca dulu sebelumnya seperti biasa. Bisa diikuti setelah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna di sini 2 harokat saja. Kalau kita sambung 4 atau 5 harokat. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini ya, nun mati ketemu dha, ikhfa-nya ikhfa mufakham tebal. Wa antum tanzurun. Coba ditahan tapi ditebalkan tanzurun. Ya. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijl. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Baik, 3 ayat dulu aja. Coba kita pelajari satu-satu, kita kaji. Sebelumnya kita sudah pelajari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya, dengan diselamatkan dari penindasan Firaun. Penindasannya anak laki-laki yang lahir disembelih, yang perempuan dibiarkan. Ya. Kemarin kita sudah ceritakan bagaimana Nabi Harun lahir di masa tidak ada penyembelihan dan Nabi Musa alaihissalam lahir di masa penyembelihan. Jadi awalnya Firaun ya, karena terus menindas Bani Israel, kemudian Firaun bermimpi ya, dalam mimpinya kerajaannya digulingkan oleh anak dari Bani Israel ya, ada api yang menimpa ke kerajaan Firaun dan rumah-rumah Kipti. Jadi Mesir itu ada orang-orang Kipti asli Mesir sama orang-orang Bani Israel. Kemudian ada api yang terlempar dari Baitul Maqdis ke rumah-rumah orang Kipti dan kerajaan Firaun.
Ya, seperti yang kita pelajari kemarin, ya, di mana rumah-rumah orang Kipti terbakar, ya, sedangkan Bani Israel tidak tertimpa api itu, ya, yang mana di sana isyarat bahwa kerajaannya nanti akan dihancurkan oleh salah seorang dari Bani Israel, ya. Nah, maka karena khawatir, dia pun Fir'aun berusaha melemahkan Bani Israel dengan menyembelih anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, disembelih-sembelihin di hadapan orang tuanya, lahir anak laki-laki, sampai Fir'aun mengirim bidan ke ibu-ibu hamil Bani Israel yang lahir digorok begitu kejamnya Fir'aun. Nah, ketika banyak yang digorok atau disembelih, maka Bani Israel orang-orang Kipti datang kepada Fir'aun. Kalau banyak pada disembelihin, nanti kita kurang pelayan. Karena kan Bani Israel jadikan pembantu dan pelayan. Kita kekurangan pelayan ini. Akhirnya Fir'aun buat ketetapan untuk tahun ini dibiarkan anak-anak yang lahir, tahun depan nanti disembelih-sembelih lagi. Setahun disembelih, setahun dibiarkan. Nah, ketika itu Harun lahir, ya, ketika tidak ada penyembelihan bayi, selamat. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat penyembelihan bayi yang lahir, ya. Nah, karena banyak yang disembelih-sembelihin dan ibu Nabi Musa alaihissalam khawatir kalau Nabi Musa alaihissalam diketahui oleh orang Fir'aun, ya, sehingga nantinya disembelih, maka Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan bayi Nabi Musa alaihissalam ke dalam peti, ya, dan kemudian dihanyutkan di sungai. Ketika itu pakai tali, ibu Nabi Musa alaihissalam diikat pakai tali. Yani kalau ada orang-orang Fir'aun, tentaranya datang, diulur petinya, gitu, sehingga nggak kedengeran ada bayi. Tapi ketika tentara Fir'aun pada pergi, ditarik lagi peti tersebut, ya, disusui dan seterusnya. Hingga suatu ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam lengah lalai, lepaslah tali itu, ya, lepas tali itu dan peti mengalir terus mengikuti aliran sungai dan sampai ke kerajaan Fir'aun. Wah, bukan main paniknya ibu Nabi Musa alaihissalam, dianggap pasti akan dibunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dikirimlah oleh ibu Nabi Musa, saudarinya atau kakaknya Nabi Musa alaihissalam, untuk memperhatikan kemana peti ini ngalir arahnya, gitu, ya. Ternyata ke kerajaan Fir'aun. Tapi alhamdulillah, ya, yang ngambil itu istrinya Fir'aun, kayak gitu. Pas qadarullah istrinya juga nggak punya anak. Wah, kesempatan, gitu, ya. Pas ketika nemukan peti, dilihat ada bayi, kata siapa? Asiyah, istri Fir'aun, qurratu ainin li walak. Ini adalah penyejuk mataku. Janganlah taktub, jangan kau bunuh. Ya, akhirnya sejahat-jahatnya Fir'aun masih dengerin kata-kata istrinya. Ya udah kalau gitu, ya saya nggak bunuh, gitu, ya. Nah, dibawalah oleh Asiyah. Nah, ketika tiba saatnya, ya pasti namanya bayi, tiba saatnya menyusu, nangis terus, gitu. Bingung Asiyah, siapa yang siap untuk menyusukan? Maka dikirim orang-orang ke tengah-tengah Bani Israel dan orang-orang Kipti, siapa yang siap nyusui bayi Musa ini, nanti akan mendapatkan imbalan dari kerajaan. Padahal semua menawarkan diri karena kan ingin mendapatkan uang. Ya, jadi pada menawarkan diri saya. Cuma anehnya Nabi Musa alaihissalam nggak mau menyusu kepada ibu-ibu yang ada, ibu-ibu susu itu nggak mau. Nah, ketika itu pas ada saudarinya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya Nabi Musa alaihissalam mendekati. Gini aja, mau nggak kamu saya tawarkan, ada sebuah keluarga yang punya sifat sayang sekali sama anak dan siap untuk menyusui bayi ini. Maka keluarga Fir'aun balik bertanya, dari mana kamu tahu bahwa keluarga ini sayang sama anak ini, sama bayi ini? Kata
mereka, kata kakaknya Nabi Musa alaihissalam, ya pura-pura lah gitu ya, keluarga ini lagi butuh uang, dia insya Allah siap untuk ngurusin bayi ini, kayak gitu. Maka baiklah kalau gitu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam mau menyusu kepada keluarga yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Wah, maka ya sudahlah. Ketika itu ibu Nabi Musa disuruh datang ke kerajaan. Dibalikin sama ibu Nabi Musa, saya masih punya anak-anak yang harus saya asuh. Kalau saya tinggalin anak-anak saya di rumah, siapa yang ngurusin? Secara mana seperti itu. Ya akhirnya baiklah kalau gitu, bawalah bayi ini ke rumah kamu. Nanti kami akan kirimkan imbalan. Maksudnya dikirimin uang, dikirimin harta. Ya jadi nyusuin anaknya sendiri sebetulnya, terus dikirimin dari kerajaan uang kayak gitu terus. Nah hinggalah Nabi Musa alaihissalam besar dan kemudian tinggal di kerajaan. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam terkenal sering bela Bani Israel dan seterusnya. Nanti mungkin ada saatnya kita ceritakan itu di surah Al-Qasas insyaallah. Nah diberlakukanlah ketetapan oleh Fir'aun untuk menyembelih ya bayi-bayi yang lahir ya, dan dibiarkan hidup anak perempuan Bani Israel. Kata Allah, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita pelajari. Ini nikmat yang tadi mereka tertindas, yang tadi anak-anak laki-laki mereka disembelih dan mereka disuruh bekerja dengan kerja keras gitu ya. Allah selamatkan ya dari penindasan yang harusnya mereka syukuri. Kemudian apalagi, yaitu firman Allah Ta'ala, nikmat lagi, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum, dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kamu, lalu kami selamatkan kamu, yakni Bani Israel ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan laut terbelah ya setelah mereka dikejar oleh Fir'aun ya, karena dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam di malam hari ya. Nah kemudian tahu Bani Israel pada pergi meninggalkan Mesir, maka Fir'aun beserta bala tentaranya mengejar. Nah pas ketahuan dikejar, mereka dapat bertemu itu, dua pasukan itu, dua rombongan besar itu bertemu pada saat kapan? Ya, taruh aja dalam Al-Quran itu mereka bertemu musyrikin dalam keadaan di waktu matahari terbit. Wah melihat gitu, wah ini Bani Israel ketakutan. Ternyata di hadapan mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka. Ya, ketika itulah mereka kebingungan, mereka putus asa, mereka nggak bisa menyelamatkan diri. Ya, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti akan disusul, kita pasti akan ditangkap, kita pasti akan dihukum mati, kita pasti akan disiksa dan seterusnya. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, nggak akan bisa kayak gitu. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Ya, dia akan menunjukkan kepadaku. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke laut. Ya, dipukullah tongkat tersebut dan kemudian terbelah menjadi 12 belahan. Bukan cuma satu, 12. Karena kenapa 12? Karena suku Bani Israel ada 12 keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12. Ya. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Keturunan Bani Israel. Nah, masing-masing punya keturunan 12 anak ini. Ya, maka Bani Israel ada 12 suku. Ya, maka ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan menjadi 12 belahan untuk dilintasi oleh 12 suku Bani Israel. Nah itu. Ya. Kata Allah, dan ingatlah wa idfaraqna bikumul bahr, dan ingatlah nikmat kami juga ketika kami membelah lautan untukmu, fa'anjaynakum, lalu kami selamatkan sehingga kalian bisa melintasi laut itu, ya. Laut dalam keadaan kering dilintasi, sedangkan kanan kirinya air sangat tinggi, ya.
Fa'anjainakum wa aghraqna, dan kami tenggelamkan Fir'aun, ala Fir'aun, wa antum tangdurun, sedangkan kalian menyaksikan penenggelaman. Apa faedah Bani Israel menyaksikan penenggelaman Fir'aun? Supaya puas setelah sekian lama disiksa, ditindas, anak-anaknya disembelih-sembelihin, maka ya ditenggelamkan Fir'aun, disaksikan oleh mereka secara langsung supaya puas hatinya. Itu maksudnya. Kenapa mereka puang tentang turun sedangkan kalian menyaksikan. Ya, nah, kita lihat di sini. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir menuju Palestina, ya, dan kemudian dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melewati Laut Merah sebelah utara, ya. Maka Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam memukul laut itu dengan tongkatnya. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulnya sehingga terbelah laut menjadi 12 bagian dan terbentang jalan raya di hadapan mereka. Ya. Ketika itu Nabi Musa bersama kaumnya melalui jalan itu dengan selamat sampai ke seberang, tidak tenggelam. Beda dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya, ketika melewati jalan itu, ya, ketika mereka telah di tengah-tengah laut, tiba-tiba laut itu menyatu kembali seperti biasa, maka tenggelamlah mereka. Sedangkan Bani Israel menyaksikan peristiwa tenggelamnya Fir'aun agar mereka lega hatinya, sehingga hati mereka lega. Dan ini merupakan nikmat Allah kepada mereka yang patut mereka syukuri. Kejadian ini terjadi pada hari Asyura, ya, 10 Muharram. Ya. Makanya Bani Israel atau orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah kan pada bulan kapan? Bulan Muharram. Kan itu Hijriyah itu kan kembalinya ke bulan Muharram. Bulan pertama Hijriyah? Muharram, kayak gitu. Kenapa dijadikan sebagai bulan pertama? Ya apa? Umar bin Khattab melihat kepada kapan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ternyata di bulan Muharram. Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, "Mahadal yaum?" Hari apa ini sehingga kalian pada puasa? Kata mereka, ini hari baik, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Berarti kejadian melintasi Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Maka ketika kata mereka, Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur. Kata Rasulullah SAW, saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa, ya, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Inilah awal pertama puasa dalam Islam, puasa Muharram dan seterusnya. Nah, ini termasuk nikmat yang harusnya mereka syukuri. Ya, Allah selamatkan dan Allah tenggelamkan sedangkan mereka menyaksikan. Baik, sebelum kita lanjut, kalau ada waktu ke ayat berikutnya, ada diskusi dulu atau mungkin ya silakan. Tadi sudah. Kalau Nabi Musa kan dalam pemeliharaan ibunya pada akhirnya Pak Ustaz ya. Iya betul. Jadi bersama ibunya sampai remaja, baru setelah itu ke kerajaan Pak Ustaz. Jadi pas udah agak sedikit dewasa gitu ya, sudah selesailah penyusuan, dibalikin ke kerajaan sehingga besar di tengah kerajaan. Jadi istilahnya pas mungkin anak-anak lah, usia anak-anak sudah di kerajaan dibalikin lagi. Nah, sedangkan ya ibu Nabi Musa tetap perhatikan kondisi anaknya gitu. Tapi diurus sama Fir'aun dan keluarganya dibesarkan. Makanya ketika sudah semakin dewasa Nabi Musa alaihissalam sering membela Bani Israel karena melihat mereka tertindas, sehingga disebut oleh orang-orang Musa itu Musa Bani Israel, milik Bani Israel, karena sering membela mereka gitu. Sering membela mereka. Cuma Fir'aun ya masih istilahnya antara ingin mungkin kesal kepada Nabi Musa, tapi di sisi lain
istrinya terus ya menyayangi Nabi Musa alaihissalam sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu. Kemudian masalah ini Pak Ustaz, Siti Aisyah ya, kan orang-orang yang beriman ya kan. Betul. Beriman, sedangkan Fir'aun itu orang kafir ya. Betul. Nah itu gimana sehingga terjadi perkawinan sejarah seperti itu Pak Ustaz? Sementara kalau kita kan haram, tidak dibenarkan kan. Kalau syariat dulu beda. Ya dengan orang kafir gitu ya sama berzinah gimana itu? Iya betul. Kemudian satu lagi mungkin terakhir Pak Ustaz masalah Fir'aun. Pak Fir'aun kan diabadikan gitu di dalam Al-Quran, jasadnya setelah ditemukan itu kemudian itu ditemukan kemudian jadi bumi. Betul. Itu ada di Al-Quran. Betul. Kalau yang pertama ya Asia dengan Fir'aun ya ya jelas suami istri gitu ya. Betul. Ya kemudian setelah beriman ya tetap kalau dulu beda syariat dulu syariat sekarang. Kalau syariat sekarang ya jelas harus dipisahkan. Kalau dulu beriman tidak beriman sama kafir nikah dulu bisa itu ya. Kan sebelumnya ya sama juga belum dalam keadaan belum beriman dua-duanya. Baru setelah Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan rasul, maka istri Fir'aun beriman sekaligus sebagai kayak ibu angkatnya gitu, ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Yaitu cuma kemudian karena beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, membela Nabi Musa, sikap Fir'aun malah menyiksa istrinya sendiri dan sampai dijemur di terik matahari. Nah karena sudah sekian lama tetap disuruh murtad nggak mau, akhirnya dijatuhkan batu besar untuk menimpakan dibunuh sama suaminya sendiri ya karena nggak mau murtad, nggak mau ninggalin agama Nabi Musa alaihissalam, agama Islam. Akhirnya Fir'aun nimpakan batu besar ke jasad Asia, tetapi Allah Subhanahu wa taala keburu cabut nyawanya duluan. Sehingga jadi dijemur panas terik matahari, nggak dikasih minum, dan akhirnya Allah perlihatkan ya kepadanya surga dan berdoa, Rabbibni baitang fil jannah, ya Rabbi buatkanlah untukku istana di surga ya, dan lindungilah aku dari kekejaman Fir'aun dan tentaranya, wa najjini minal qaumidz dzalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka ketika Fir'aun hendak membunuh Asia dengan menimpakan batu besar, Allah cabut duluan ruhnya sehingga nggak merasakan sakitnya. Salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Bahkan pemimpin pemimpin wanita surga itu Maryam, Asia, Khadijah, sama Fatimah. 4 pemimpin. Istri Nabi nggak termasuk Aisyah ya. Aisyah cuma ahli surga juga, tetapi kalau untuk jadi pemimpinnya cuma 4. Jadi kalau udah pemimpin berarti udah istilahnya tokoh-tokoh ahli surga pimpinan yang besar-besar gitu, yaitu kalau ibu Nabi Musa sebelum melahirkan Nabi Musa itu udah beriman belum dia Ustaz? Nah itu pasti sudah, maksudnya dalam keadaan kan di atas dulu Bani Israel sebelum datang Nabi Musa alaihissalam, mereka di atas Islam, juga di atas Islam, yakni mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya kan Bani Israel banyak para nabi itu Islam semuanya. Nabi Musa ada banyak nabi-nabi kan, mereka semua Islam semuanya. Gitu. Makanya nggak dikenal istilah Yahudi. Kemudian ya mereka semua kan ada di atas Islam, ya di atas Islam. Maka itu. Nah itu mungkin sekedar tambahan. Yang Fir'aun itu kalau Fir'aun memang ditemukannya misalkan. Oh iya, itu jasadnya itu ada di dalam surah Yunus. Fal yawma nunajjika bi badanika, kata Allah. Hari ini kami selamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahmu. Ini fisiknya Allah jaga sampai sekarang. Ya, di tengah mumi-mumi yang lain udah pada hancur, sudah pada nggak jelas fisiknya. Tapi untuk Fir'aun kan tenggelam tuh kan ya. Kira-kira berapa tahun kemudian baru ketemu, kemudian dia bertepi di tepi lautan, kemudian kayaknya bertepi ke pinggir laut, ditemukan, kemudian dimumikan. Dan beda dengan mumi yang lain, ini masih utuh, menunjukkan ya emang karena Allah sudah katakan jaga untuk dipelajari. Contoh orang yang sombong ngaku Tuhan begini nih akibatnya.
Ya Allah. Sedangkan mumi yang lain udah pada mungkin udah pada enggak utuh. Ini utuh terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu ya, sampai sekarang. Buat pelajaran bagi generasi setelahnya. Gitu. Baik, kita tambah satu ayat lagi. Ya, setelah itu lagi sudah gitu aja ya, sedikit-sedikit. Kemudian kita diskusi gitu aja ya. Baik, firman Allah Ta'ala, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ya 191, yakni ingat pula nikmat Allah kepadamu wahai Bani Israil ketika aku memaafkan kamu saat kamu menyembah patung anak sapi setelah Nabi Musa pergi untuk bermunajat pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjelang habis waktu perjanjian 40 hari. Setelah ditinggal 40 hari, ternyata Bani Israil menyembah patung anak sapi. Nah, kita lihat ayat lagi di sini. Arba'ina lailah, selama 40 hari. Ya. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu malah menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim karena sebab itu. Yani setelah ditinggal 40 hari, pas mau habis masa 40 hari, mereka menyembah patung anak sapi. Siapa yang buat? Samiri. Ya, Samiri yang buat. Ya. Ini tentang firman Allah Ta'ala ya di surah Al-A'raf juga ada wa wa'adna Musa 40 lailatan wa wa'adna Musa dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat setelah berlalu 30 hari dan kami sempurnakan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi 40 lailatan. Dan kami sempurnakan jumlah itu menjadi 40 hari ya, jadi tambah 10. Nah, ada yang mengatakan bahwa bulan tersebutlah bulan Dzulqa'dah, secara umum jadi 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Kemudian ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah, jadi 40 hari ya. Lalu ini terjadi setelah mereka lolos dari Fir'aun dan selamat dari tenggelam di lautan ya. Nah, jadi setelah mereka berhasil melintasi laut, kemudian Allah perintahkan Nabi Musa datang ke menghadapnya di Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu kitab Taurat. Ditinggalkanlah Bani Israil selama 40 hari. Pas ditinggalin, ada namanya Samiri. Ya, Samiri kemudian dia kan bawa sisa-sisa harta dari Mesir, peninggalan banyak gitu ya dibawa mereka. Mereka malas membawa, ada emas, harta-harta yang lain, udah disatukan aja, disatukan, kemudian diolah sama Samiri, jadilah patung anak sapi dari emas. Ada lubangnya, ketika angin masuk, kedengeran kayak suara sapi gitu. Nah, kata Samiri, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah Tuhan kalian dan Tuhan yang Musa lupa gitu. Dan orang Bani Israil gampang terbawa gitu. Akhirnya mereka menyembahnya ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, 194 di sini sebentar. Wa antum zalimun, dan kalian menjadi orang yang zalim karena menyembah selain Allah. Syirik disebut zalim karena sama saja mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian apa? Setelah mereka menyembah itu, kata Allah nikmat ya. Tsumma afawna min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Ya udah, seakan-akan ya udah kami maafkan hal itu. Merupakan meskipun dosa yang sangat besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih hidup di dunia, ya tidak meninggal di atasnya, kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Cuma ketika itu di kalangan Bani Israil, tobatnya karena mereka orangnya keras kepala, susah diatur, maka syariatnya juga tegas. Tobatnya ketika itu dengan apa? Bunuh diri, gitu ya. Syariat dulu sesuai dengan orang dulu yang mereka keras-keras, maka disyariatkan syariat yang keras-keras. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW, syariatnya ringan. Syariat Nabi Musa keras, obatnya dengan bunuh diri kalau habis menyembah patung
Ya, kemudian mereka kalau kena najis saja ini digunting. Kemudian mereka puasanya nggak ada sahur. Kemudian kalau dapat ghanimah dari perang itu nggak boleh dinikmati, dikumpulkan, kemudian Allah kirimkan api, kemudian dimakan oleh api itu. Kemudian kalau sholat nggak boleh di luar masjid. Kalau mereka sinagog atau gereja gitu ya, kalau Nasrani gereja, kalau Yahudi sinagog. Nah kalau kita di mana aja bisa, nggak harus ke masjid. Al-ardu kulluha masjid, kata Nabi SAW. Bumi itu semuanya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, kalau mereka harus istilahnya harus di masjid atau di tempat ibadah mereka. Gitu. Nah ini kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau tobatnya nggak perlu sampai bunuh diri, tapi cukup dengan istighfar, tobat, menyesal dan berniat keras untuk tidak mengulangi lagi. Nah kemudian Allah maafkan. Tsumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Ya, syukur ya adalah dengan melakukan ketaatan dengan semua anggota badan. Ya. Yakni dengan lisannya, ya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan hatinya, ya dengan menyadari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tindakannya ya menaati perintah Allah, jauhi larangannya. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, syukur nikmat adalah dengan menyebut dan mengingatnya. Ingat, dengan diingat-ingat, harapannya mereka kemudian ya mau tunduk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, beriman kepada ya Nabi Muhammad SAW yang mana mereka tinggal di tempat didatangi oleh Nabi SAW. Di samping mereka adalah orang yang diberi Alkitab, ilmu, harusnya menjadi contoh bagi orang lain. Kalau mereka tidak beriman, menjadi alasan bagi orang musyrik. Itu saja tuh ahli kitab yang katanya mereka punya ilmu aja tidak beriman, maka kami lebih berhak tidak beriman. Maka dengan diingatkan ini seharusnya Bani Israil, orang Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah itu ketika itu sadar mau beriman, cuma ternyata sedikit sekali yang beriman, bisa dihitung dengan jari. Ya, yang beriman cuma Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Selebihnya banyak pada kafir. Ada Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa pada kafir. Ya. Yang beriman cuma Abdullah bin Salam. Ahli ilmu di antara pendeta di kalangan mereka itu beriman. Tadi mereka menurut kalian Abdullah bin Salam bagaimana? Oh, orang terbaik kami, anak dari orang terbaik kami, gitu. Setelah beriman, oh dia orang terburuk kami, anak dari orang terburuk kami, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu kisah ya beriman juga Abdullah bin Salam, ya, kisah orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi kalau kita lihat kenapa kok di surah Al-Baqarah ini banyak menyebut Bani Israil. Karena Madaniyah turun ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang mana di Madinah sekelilingnya itu banyak orang-orang Yahudi. Maka cocok diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israil, harapannya mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma mereka tetap saja. Pada zaman dulu kala itu yang paling mayoritas Yahudi itu di negara mana? Di Mesir berarti, Ustaz. Dulunya kan dari Palestina. Kan Palestina itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya kan sebelum ke Palestina di Irak. Di Irak itu kan jadi kerajaan Babilonia. Nah, kemudian karena dakwah di sana nggak diterima, gitu ya, maka beliau tinggalkan Babilonia. Ya, di sana kan penyembahnya ada penyembah bintang-bintang dan planet, dan ada penyembah patung seperti ayahnya dan kaumnya. Ya, maka ditinggal. Maka pergilah beliau ke negeri yang diberkahi, yaitu Palestina yang sekarang dihabisi. Ya. Maksudnya waktu di zaman Nabi Musa di Palestina, mereka itu awalnya di Palestina, barulah punya anak. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dari dari Sarah. Ya, dari Sarah sebelumnya kan gak punya anak, lama itu mandul gitu. Ya, baru setelah dari Hajar punya anak Nabi Ismail, dan kemudian dari Sarah lahir Nabi Ishak dan berketurunan di situ.
dan terjadilah peristiwa Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya Nabi Yusuf pada dengki itu anak-anak yang lain karena melihat kok kayaknya ayah mereka lebih mengutamakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia lebih mengutamakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka buat makar, bagaimana caranya, mau membunuh atau mau asingkan atau bagaimana. Akhirnya mereka sepakat nggak usah dibunuh, masukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur, ya biar nanti ada kafilah yang membawa, sambil mereka perhatikan di situ. Nah kemudian ketika ada kafilah lewat, nimba sumur, di situ ada anak-anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam diangkat dan kemudian dibawa oleh mereka jadi budak ke Mesir ketika itu. Nah itulah awal pada pindahnya setelah Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di Mesir dan tibalah masa paceklik gitu ya, kemarau panjang. Nah awalnya Nabi Yusuf alaihissalam hanya sebagai tadi budak dan pembantu. Akhirnya diambil sama raja Mesir atau gubernur Mesir dan istri namanya Zulaikha. Nah, semakin besar tertariklah Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam, gitu ya. Dan peristiwa sangat panjang kalau kita cerita di surah Yusuf, sehingga jadi pemimpin. Setelah Nabi Yusuf jadi pemimpin, diundanglah saudara-saudaranya datang ke Mesir dan mereka berkembang, akhirnya beranak pinak gitu banyak, akhirnya mereka banyak di Mesir gitu hingga gitu. Baru kemudian tanpa pindah ke Palestina lagi setelah melarikan diri dari kejaran Fir'aun, pindah lagi ke Palestina lagi. Mereka pindah-pindah dan seterusnya. Gitulah gambarannya. Tanah air mereka Palestina ya. Dari sebenarnya sih ya bisa juga betul Palestina, tapi itu untuk yang beriman. Kalau mereka kafir jadi nggak berhak. Kayak istilahnya yang sekarang ini nih. Gitu. Karena kalau pernah saya baca itu Fir'aun itu Ramses. iya betul. Ramses II. Betul. Kalau kita lihat sejarah itu 25 nabi itu yang diturunkan di Mekah itu